to kiss me. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ananda, bagaimana kabarnya semuanya? Oke, berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya menyiapkan kelasnya terlebih dahulu dan pimpin doa ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen kalian terlebih dahulu. Adam Ridho, Ahmad Roid, Aira Fitri, Karisa, Fadila, Fani Humaira, Faras Abid, Hanafi Isra, Hanifah Delshani, Hatayama, Keisha, Khaira Dwi, M. Wido, Miftahul Jannah, Muhammad Dani, Muhammad Zaki, Muhammad Febrian, Muhammad Razik, Muhammad Rifki, Muklis Algani, Najwa Sifa, Nasyifa, Nashwa Silah, Nathan, Kairin, Raditya Malik, Rahmadani, Rifki Hidayat, Salma Wulandari, Saskia Putri, Safa, Surya Arini, Syifa Safitri, Talita Devina, Yolanda. Berarti semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Nah, coba kalian bayangkan jika kalian di dalam kelas hanya duduk, diam, dan tidak saling berkomunikasi. Nah, apakah hal tersebut bisa dikatakan sebagai interaksi sosial? Oke, Adam, silakan Adam. Baik, bagus. Abid? Nah, yang dijawab Adam sama Abid benar, karena hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, kalian akan mempelajari tentang bagaimana pengertian dari interaksi sosial. Lalu yang kedua, apa saja syarat
terjadinya interaksi sosial. Dan ketiga, bagaimana ciri-ciri dari terjadinya interaksi sosial. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, mari kita simak bersama-sama ya. Nah, dari tayangan video yang tadi, kalian bisa nggak mendeskripsikan apa yang terjadi di dalam video tersebut? Apakah dalam video tersebut bisa dikatakan sebagai interaksi sosial? Ya, Talita, silakan. Ya, betul. Civa? Nah, yang dijawab Talita sama Civa betul. Di dalam video tersebut hanya terdapat di mana di sekolah hanya terdapat satu siswa yang mendaftar di sekolahnya. Dari hal tersebut bisa kita katakan jika siswanya hanya satu orang, bagaimana terjadinya suatu interaksi sosial yang dapat terjadi di sekolah tersebut. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menggunakan model problem based learning, di mana kalian akan memecahkan suatu masalah atau kasus. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Hari ini kalian akan membahas tentang LKPD yang akan diberikan. Jadi nanti masing-masing kelompok akan memecahkan masalah atau kasus dari LKPD yang Ibu berikan. Nah, nanti kita akan bagi kelompok menjadi 6 kelompok. Dari masing-masing kelompok ada 6 orang. Dan Nanda nanti akan membahas tentang materi yang kita pelajari, yaitu tentang pengertian dari interaksi sosial, lalu ciri-ciri interaksi sosial dan syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, jadi di dalam LKPD nanti buat masing-masing nama kelompok beserta anggotanya. Lalu di dalam LKPD terdapat kasus atau masalah. Jadi nanti Nanda akan kaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, di mana kasusnya berkaitan dengan seorang siswa yang berada di sebuah kelas, lalu tidak ada satu teman pun yang menyapa atau tidak mengajaknya untuk berbicara dan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Nah, dari masalah siswa tersebut, nanti kalian akan memecahkan apakah peristiwa tersebut sudah terjadi interaksi sosial atau belum. Nah, nanti Nanda jelaskan apakah itu masuk ke dalam interaksi sosial atau tidak. Nah, untuk pembagian kelompok, silakan berhitung dari ini, silakan berhitung 1 sampai 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Satu, dua, tiga, empat, enam, dua, tiga. Oke, berarti masing-masing sudah mendapatkan kelompoknya. Nah, sekarang silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Tidak dengan suara ya. Silakan duduk per kelompok. Silakan mejanya disusun dengan rapi tanpa suara. Sah, kamu berapa? Kamu berapa? Lihat. Kita Lima. Emang berapa? Emang? Enam. Lima. Jangan lupa ya, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Enam ya? Jama, enam tiga. Silakan medianya disusun ya. Bukan kelompoknya. Oke, untuk kelompok ini Sudahlah risiko. kelompok satu mana kelompoknya? Oke, kelompok dua, kelompok tiga. Oke, medianya disusun. Akan sampai belakang lah. Kelompok empat, oke, kelompok lima, dan kelompok terakhir kelompok enam. Medianya disusun ya. Sudah? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kan ini kasus masalah. Nah, nanti dikaitkan dengan kan kelompok 3 kalian membahas tentang ciri kelompok 3 kenapa? Kelompok 3 kalian akan membahas tentang syarat kan? Nah, syarat interaksi sosial. Nah, nanti dikaitkan dengan kasus masalah yang ada di sini. Oke? Kalau nggak paham nanti bikin aja di belakang. Oh ya, untuk jawaban LKPD-nya kalian tulis aja di bagian belakang ya. Oke. Kalau kalian tidak paham, kalian boleh bertanya sama ibu ya. Ya.
Kelompok ya, kelompok 2 ini pertanyaannya, tapi yang kalian kaitkan dengan ciri-ciri interaksi sosial. Ya, oke. Ya. Oh ya, untuk pertanyaannya kalian sesuaikan dengan yang ada di dalam LKPD ya. Nah, kelompok 1 berarti pertanyaannya yang ini ya. Ya, ini belakang. Paham kan? Oke. Oke, kelompok 3, kalian paham? Ya, pertanyaannya sesuai yang ini. Oke, paham kan? Ya, bukan. Kelompok 3 kalian bahas tentang itu, syarat ya. Ya, soalnya kaitkan dengan kasus masalah. Oke. Ya. Yang mana? Pertanyaan yang B. Cari definisi interaksi sosial. Kalian bikin aja definisi menurut yang kalian tahu. Oke. Interaksi sosial. Ya, boleh.
Nulis sorotan anak-anakku yang diskusi. Potong sih. Lihat. Kita Lima. Mas, emang berapa emang? Enam. Lima. Jodoh. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Anak ya? Jama, enam ini yang mana? Tiga. Jangan mediasi ya. sih bisa. Oke, tolong di mana? Sudahlah risiko. Kelompok satu mana kelompoknya? Oke, kelompok dua. Kelompok tiga. Oke, Akan belakang lah. kelompok tiga. Empat. Oke, kelompok lima. Dan kelompok terakhir kelompok enam. Pinggan itu ya. Oke, bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Kelompok satu di mana? Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok empat di mana? Kelompok lima, kelompok enam. Nah, jadi sudah standar sekarang, silakan berdiskusi masing-masing kelompok. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanya ke depan, oke? Silakan mengerjakan LKPD masing-masing kelompok. Di belakang LKPD saja.
Oke, Ibu kasih waktunya 20 menit untuk berdiskusi menyatakan KBD-nya masing-masing. Nanti polkan jalan di masing-masing kelompok akan dicek sudah sampai mana masing-masing kelompok mengerjakan tugasnya ya. Ecet. Gimana juga gede Ya,
kelompok Oke, kasih waktunya 20 menit untuk diskusi menyelesaikan KBD-nya masing-masing. Nanti soal jalan di masing-masing kelompok akan dicek sudah sampai mana masing-masing kelompok mengerjakan tugasnya ya. Ecet. Bisa juga titik. Coba orang melawan.
Wido bisa ngecek sama hewan. Itu Wido.
Oke, waktu di diskusinya tinggal sekitar 5 menit lagi. Nah, silakan ditentukan masing-masing kelompoknya siapa nanti yang akan presentasi. Oke? Silakan cek dulu LPPD yang telah dikerjakan masing-masing kelompoknya ya. Untuk presentasinya satu orang aja per Tunggu ya.
Coba orang melawan. Wido bisa ngecek sama hewan. Itu Wido. Sudah.
Oke, waktu di diskusinya tinggal sekitar 5 menit lagi. Nah, silakan ditentukan masing-masing kelompoknya siapa nanti yang akan presentasi. Oke? Silakan cek dulu LPPD yang telah dikerjakan masing-masing kelompoknya ya. Untuk presentasinya satu orang aja per kelompok. Tunggu ya.
Sudah siap dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah? Nah, sudah ditentukan siapa yang akan presentasi ke depan masing-masing? Ya? Tampilnya masing-masing kelompok kita secara acak. Oke? Bagi dulu. Jadi yang akan tampil secara acak. Kalau itu nampak. Udah nampak waktu juga. Oke, siapa yang mau maju ke depan untuk pembagian yang tampil? Sudah, Bu. Oke, tampil. Sudah campur semua? Semua kelompok sudah ready kan? Sudah, Bu. Oke, kita cek dulu ya siapa yang akan tampil. Datang. Nah, silakan kelompok 4 tampil. Semua kelompok mendengarkan ya. Ya, Bu. Sebutkan nama kelompok sama anggotanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya menghadap ke depan ya. Perhatikan teman yang presentasi. Saya akan mengajarkan asal diskusi. Untuk mementingkan bicara. Jangan itu dari kasih yang sudah dibagi, apa yang membuat sebuah bila kita menjadi yang mengkomunikasi antara yang empati dan siswa tersebut. Yang kedua, itu apa saja fungsi yang pertama itu contoh pelaku lebih dari 2 orang. Adanya komunikasi antar pelaku, adanya sosialisasi
kelompoknya. Jumlah pelaku lebih dalam bentuknya seperti guru yang sedang mengajar muridnya di depan. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku-pelakunya, guru menerapkan pelajaran dengan berbicara muridnya. Yang ketiga, adanya tujuan yang sesuai, seperti guru mengajar muridnya dengan muridnya mendapatkan ilmu dan memaksudkan. Sekian presentasi dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya yang akan tampil ada berapa lagi nak? Riba. Bagaimana kok? Tak etik. Betul kok. Nah, kelompok satu silakan tampil. Semuanya mendengarkan ya. Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya tentang apa itu interaksi sosial. Yang pertama, apa pekerjaan interaksi sosial menurut pendapat kalian? Interaksi sosial bukan hanya terjadi ketika komunikasi dengan yang lain tidak bisa dengan orang. Kedua, cara definisi interaksi sosial dan Semuanya mendengarkan ya. Ya Bu. berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu, antara individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok. Yang ketiga, bandingkan dan berdasarkan kesimpulan kelompok kalian. Menurut pendapat kami, interaksi memiliki tujuan yang ingin dicapai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita beri apresiasi kepada kelompok. Oke, selanjutnya ada kalau tidak Enak kok. silakan kelompok 6 tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kalau izinkan saya berbicara, saya dari perwakilan kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Pertanyaannya, menurut kalian syarat apa saja agar interaksi sosial dapat terjadi? Dari hasil diskusi kami, jawabannya adalah harus 2 orang atau lebih, dan ada hubungan fisik maupun hubungan batin, ada komunikasi dan ada pembahasan. Soal yang kedua, bedakan antara ciri-ciri dan syarat interaksi sosial. Jawabannya, ciri-ciri itu penggambaran atau cara berinteraksi sosial atau yang ada dalam berinteraksi sosial. Kalau syarat adalah hal-hal yang harus terjadi dan harus terpenuhi dalam interaksi sosial. Yang ketiga, berikan contoh nyata syarat interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyatanya berbicara dengan teman sekelas, bermusyawarah, dan membicarakan topik-topik lainnya. Kesimpulan dari kami, interaksi sosial berupa aksi saling mempengaruhi atas individu dengan individu dan individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok. Pelakunya harus 2 orang atau lebih. Syaratnya harus ada komunikasi, pesan media, serta efek. Contohnya, mengobrol dengan teman sekelas, teleponan, atau relevannya. Cukup sekian dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Untuk kelompok selanjutnya ada maju lagi dan Lagi aman. oke, kelompok 5 silakan tampil. Adam, ayo maju Adam.
Sedang uji sedang bawa. Oke, serius ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan diskusi saya. Itu syarat interaksi sosial ada dua, komunikasi dan interaksi. Dan ciri-ciri dan syarat interaksi sosial ada empat, itu jumlah pelaku dua orang atau lebih, adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Syaratnya syarat interaksi sosial adalah komunikasi dengan sosial. Berbicara dengan teknologi jelas, diskusi terbuka. Jadi sosial adalah hubungan timbal balik interaksi saling menghargai antara yang memiliki antara yang kelompok dan kelompok tanpa ada syaratnya diskusinya maka tidak bisa dikatakan sosial. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apresiasi kepada kelompok 5. Selanjutnya, tunggu aja ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari soalan pertama. Interaksi sosial adalah berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Soalan kedua, cari definisi interaksi sosial dari buku Interaksi Sosiologi. Hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu dan kelompok. Kesimpulannya adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan saling menafsirkan perilaku seperti pembicaraan, gerakan, hingga sikap dan perasaan yang disampaikan antara individu dengan kelompok dengan kelompok. Jika tidak ada komunikasi atau kontak fisik, maka tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri apresiasi kepada kelompok. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir tampil, kelompok 3. Silakan kelompok 3 tampil. Siapa kelompok 3 yang tampil? Semuanya memperhatikan ya, nggak ada yang tertawa-tawa. Iya, Bu. Isra, cepat Isra. Isra. Assalamualaikum warahmatullahi Isra di sini, Isra. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 22 akan membacakan hasil dan diskusi kami. Yang pertama, dari kasus sesuatu baru tadi, apa yang perlu bilang sehingga tidak terjadi interaksi sosial? Yaitu tidak adanya hubungan timbal balik, tidak adanya hubungan sosial yang baik. Yang kedua, menurut kalian apa saja ciri interaksi sosial? Ciri interaksi sosial adalah jumlah pelaku 2 orang atau lebih. 2, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masalah, masa kini dan masa yang akan datang. Adanya tujuan yang dicapai. Adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol atau gambar. Yang ketiga, tuliskan minimal 3 ciri interaksi sosial berserta contohnya. Jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Guru dengan siswa, mengajar, teman dengan teman, bercerita, kelompok dengan kelompok berdiskusi. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mendengarkan ya. Soal pertama, dari siswa bersama tadi, saya tidak ada yang terjadi interaksi sosial. Yang tidak dari siswa tersebut
lain pada tidak adanya dan tidak terjadi kontak sosial. Soal kedua, apa ciri-ciri interaksi sosial? Ciri-ciri interaksi sosial: satu, jumlah pelaku per orang terpilih. Dua, adanya komunikasi antar pelaku. Tiga, adanya suatu dimensi waktu yang memiliki masa lalu masa kini dan masa yang akan datang. Dan yang keempat, adanya tujuan yang dicapai dari interaksi tersebut. Soal ketiga, tuliskan 3 ciri interaksi sosial. Tiga ciri interaksi sosial: satu, adanya komunikasi antar pelaku, adanya tujuan yang dicapai, jumlah pelaku per orang terpilih. Beri contoh dengan contohnya: satu, gotong royong, berdiskusi dengan teman sekolah, dan pemilu. Oke. Nah, dari kelompok 2 ada nggak dari kelompok lain yang mau menanggapi atau kalian mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Nah, berarti kita beri aplaus kepada kelompok 2. Sama, silakan duduk. Oke, selanjutnya Ibu aja ya yang pilih. Selanjutnya yang tampil kelompok 1, berarti yang terakhir kelompok 3. Silakan kelompok 1 tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin teman-teman semuanya, saya dari program kelompok 1 ingin menyampaikan AKPD hasil diskusi kelompok kami tadi. Dari pertanyaan yang ada di kertas AKPD, yang pertama soalnya, apa pengertian interaksi sosial menurut pendapat kalian? Jawabannya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dengan aksi saling mempengaruhi individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok dengan cara berkomunikasi melalui berbicara dan gerakan fisik. Soal yang kedua, cari definisi interaksi sosial dari buku atau ahli sosiologi. Jawabannya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok dengan cara bersentuhan fisik maupun berbicara. Soal yang ketiga, bandingkan dan tuliskan kesimpulan dari kelompok kalian. Jadi hasil diskusi kami tadi dapat menyimpulkan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dalam masyarakat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan berbicara dan saling bertukar informasi atau bertukar cerita. Sekian dari kelompok 1. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hasil diskusi dari kelompok 1 sudah dapat menjawab kasus masalah yang ada di dalam LKPD yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya sebelum kita tampil kelompok 3, kita beri aplaus kepada kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan tampil. Yang pertama, komunikasi. Seorang siswa yang kurang komunikasi dengan teman-temannya atau kegiatan yang saling menafsirkan sesuatu atau perilaku. Misalkan, harus bisa perasaan yang disampaikan. Dan juga dari media. Siswa yang bedakan antara ciri-ciri dan syarat interaksi sosial. Ciri-cirinya adalah jumlah pelaku 2 orang, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Yang ketiga, adanya suatu dimensi atau dan tujuan. Syarat interaksi sosial
Jadi dari kelompok yang tampil semuanya, Ibu apresiasi kalian sudah bisa menjawab LKPD-nya dengan baik dan tepat. Oke, baik, kita beri apresiasi untuk kita semua. Nah, jadi dari LKPD tersebut kalian sudah paham kan apa realitas yang terjadi sebenarnya dalam terjadinya suatu interaksi sosial di dalam kelas atau tepatnya di sekolah. Nah, untuk menegaskan kembali, Ibu akan ulas lagi materi kita pada hari ini, yaitu materi kita sekarang yaitu interaksi sosial. Dimana yang pertama kita bahas pengertiannya. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari interaksi sosial? Naita? Sosial adalah hubungan keluarga yang berupa saling mempengaruhi antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Oke, bagus sekali. Nah, jadi yang dimaksud dengan interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu. Lalu individu dengan kelompok. Lalu kelompok dengan kelompok. Lalu syarat atau ciri-ciri dulu. Ciri-ciri dari interaksi sosial apa saja? Jumlah pelaku 2 orang terlebih. Ya, pelakunya 2 orang atau lebih. Lalu Adanya komunikasi. ya bagus, adanya komunikasi. Lalu Ada tujuan yang dicapai. ya adanya tujuan yang hendak dicapai. Lalu adanya dimensi waktu. Dimensi waktu. Lalu syarat interaksi sosial apa saja? Syarat dari interaksi sosial ada 2. Yang pertama yaitu komunikasi, lalu kontak sosial. Di mana kontak sosial ada 2 yaitu positif dan negatif. Lalu prima dan sekunder. Nah, jadi dari materi yang kita pelajari ini dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, di mana di sininya ada pelakunya lebih dari 2 orang, adanya komunikasi, tujuan, dan dimensi waktu. Lalu syaratnya ada 2 yaitu komunikasi dan kontak sosial. Nah, Ibu, in opinions, 1 orang dari Anda menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke, sekarang Interaksi sosial berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu, dan dengan kelompok antar kelompok, juga bisa dengan individu dengan kelompok. Pelakunya harus 2 orang atau lebih. Syaratnya harus berkomunikasi, harus ada pesan serta media lainnya, dan efek dari semuanya sudah memahaminya dengan baik. Untuk pembelajaran minggu depan, silakan kalian baca materi untuk minggu depan.
Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.